Selamat datang di channel Jendela Sains, channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA. Di video ini kita akan membahas limit fungsi trigonometri part yang keempat, yaitu tentang contoh soal limit fungsi trigonometri dengan cara permisalan. Simak terus video ini sampai akhir. Di part sebelumnya, saya sudah menyinggung dan sedikit membahas bagaimana cara menyelesaikan soal limit fungsi trigonometri jika limit ini x-nya mendekati angka yang bukan 0. Contohnya di sini x mendekati pi per 4. Ya. Waktu itu gini, saya terangkan, kalau misalkan x-nya mendekati angka yang bukan 0, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah kita pakai rumus-rumus trigonometri analitika yang sudah kalian pelajari di kelas 11. Karena tidak memungkinkan untuk memakai rumus yang limit x mendekati 0, x per sin x sama dengan 1, atau limit x mendekati 0, ax per sin bx sama dengan a per b, dan pengembangannya itu ya. Karena syarat untuk menggunakan rumus itu adalah limit x mendekati 0, harus x yang mendekati 0. Kalau mendekati angka, nggak bisa pakai rumus itu, sehingga harus pakai cara atau rumus trigonometri analitika. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah dengan cara permisalan. Waktu itu kan saya sudah bilang ya, kalau cara permisalan dibahas di part berikutnya. Ya inilah yang akan kita bahas di part kali ini. Bagaimana cara menyelesaikan limit fungsi trigonometri yang x-nya ini mendekati angka bukan 0 dengan cara permisalan. Ya. Jadi di sini contohnya, limit x mendekati pi per 4, sin 2x plus cos 4x per cos 2x plus sin 4x. Oke? Sebelum dilakukan permisalan, seperti biasa harus kita coba terlebih dahulu. Kita masukkan x-nya pi per 4. Jadi di sini kita masukkan ya, berarti sama dengan sin 2 dikali pi per 4, berarti pi per 2. Plus cos 4 dikali pi per 4, berarti pi. Per yang bawah berarti cos 2x, berarti cos pi per 2. Plus sin 4x, berarti sin 4 kali pi per 4 ya, berarti pi. Berarti sama dengan sin pi per 2. Pi per 2 kan 90 derajat ya. Berarti sin 90 derajat itu 1. Plus cos pi. Pi 180. Cos 180 derajat itu berarti 180 min 0 atau plus 0 ya. Sama aja. Berarti min cos 0 derajat berarti min 1. Jadi plus min 1. Per bawahnya cos pi per 2. Cos 90 derajat itu 0. Plus sin 180 derajat. Berarti 180 derajat min 0 atau plus 0. Berarti sin 0. Sin 0 itu 0 juga. Berarti ini 0 per 0. Kalau sudah 0 per 0, sudah tahu ini pasti bentuk tak tentu, baru kita lakukan permisalan. Oke, jadi di sini ini saya hapus dulu. Nah, lalu gini, cara memisalkannya gimana? Gini tipsnya. Kalau misalkan di sini limit x-nya mendekati a, fx gitu ya, fungsi dalam x ya, maka di sini kita lakukan permisalan itu misalkan variabel lain, misalkan u gini ya, u sama dengan x min a. Kalau U sama dengan X min A, maka kalau kita pindah ruas, X sama dengan U plus A. Gitu kan ya. Dan kalau misalkan X mendekati A, maka U-nya mendekati berapa berarti? U sama dengan X min A. Kalau X-nya mendekati A, coba kalian ganti. X diganti sama A. Berarti U sama dengan A min A. A min A itu 0. U sama dengan 0 atau U mendekati 0. Oke, jadi di sini kita ubah limit x mendekati a, fx itu kita jadikan limit u mendekati 0. Jadi x-nya diubah menjadi u, fx-nya diubah menjadi fu. Jadi fungsi dalam u. Ngerti ya? Jadi ini adalah tips dan trik bagaimana cara melakukan permisalan. Jadi di sini kalau misalkan x-nya mendekati pi per 4, ya u sama dengan x min pi per 4. Jadi kita tulis misal U sama dengan X min pi per 4. Jadi kalian lakukan permisalan itu tergantung X-nya mendekati berapa. Kalau X-nya mendekati 1, ya kalian misalkan U sama dengan X min 1. Kalau X mendekati min 2, berarti U sama dengan X min 2 atau X plus 2. Kalau misalkan X mendekati pi per 4, ya U sama dengan X min pi per 4. Kalau X mendekati pi, ya U sama dengan X min pi, dan seterusnya. Pokoknya kalau limit X mendekati A, maka permisalannya adalah U sama dengan X min A. Pertanyaannya, apakah harus U? Enggak. Kalian boleh pakai variabel lain atau huruf lain. T, mau P, atau M, N, terserah. Tapi biasanya di sini saya pakai U aja. Jadi di sini permisalannya U sama dengan X min pi per 4.
Kalau U sama dengan X min Pi per 4, maka X sama dengan U plus Pi per 4. Dan kalau X-nya mendekati Pi per 4, berarti kalau kalian masukkan U sama dengan X min Pi per 4, maka U-nya mendekati 0. Jadi di sini bisa kita ganti ya, sama dengan limit U mendekati 0. Jadi X mendekati Pi per 4 diganti dengan U mendekati 0. Lalu fx-nya di sini kan kita harus ubah ya. Jadi semua X yang ada pada fungsi ini kita ubah dengan U plus Pi per 4. Oke, jadi di sini kita masukkan ya. Berarti sin 2X, berarti 2 dikali U plus Pi per 4. Plus cos 4X, berarti cos 4 dalam kurung U plus Pi per 4. Jadi semua X diganti sama U plus Pi per 4. Per cos 2X, berarti cos 2 dalam kurung U plus Pi per 4. Plus sin 4X, berarti 4 dalam kurung U plus Pi per 4. Nah, di sini saya ingatkan ya, kalau misalkan di sini limit X mendekati Pi per 4, artinya kan X ini adalah variabel. Maka yang di sebelah kanan ini fungsinya juga harus dalam variabel itu, dalam X. Dan kalau misalkan sudah kalian substitusi, kalian ubah pakai permisalan, maka di sini kan limit sudah U mendekati 0. Maka yang di kanan harus kalian ubah menjadi U semua. Jadi jangan sampai kecampur-campur variabelnya. Limit X mendekati Pi per 4 ini sudah berubah jadi U. Atau limit sudah berubah U mendekati 0, tapi yang kanan masih ada X-nya. Nggak boleh seperti itu. Jadi menggantinya itu secara serentak. Ngerti ya? Jadi di sini X mendekati Pi per 4 diubah menjadi U mendekati 0. Terus di sini fungsi yang dalam X diubah menjadi fungsi dalam U. Oke, jadi paham ya? Menggantinya atau mensubstitusinya harus serentak. Oke, di sini saya lanjutkan. Berarti limit U mendekati 0, 2 dan 4-nya kita kalikan ke dalam kurung ya. Berarti di sini sin, harusnya kan 2U plus Pi per 2. Pi per 4 kali 2 kan Pi per 2 ya. Tapi saya tukar gini aja, Pi per 2 plus 2U. Nah, yang lain juga sama. Berarti ini cos 4 dikali Pi per 4, berarti Pi ya. Berarti dalam kurung Pi plus 4U, gitu ya. Per, yang bawah berarti cos Pi per 4 kali 2 Pi per 2 plus U berarti plus 2U plus sin 4 kali Pi per 4 itu Pi plus 4U. Oke, sama dengan limit U mendekati 0. Nah, di sini ini kan Pi per 2 plus sama Pi plus ya. Kita pakai rumus sudut berelasi. Yang pertama, sin Pi per 2 plus 2U. Masih ingat sin Pi per 2 plus alfa atau sin 90 plus alfa. 90 plus alfa itu kuadran 2, metode berubah. Metode berubah kuadran 2, sin berubah jadi cos. Ya, terus kuadran 2 itu sin positif. Ingat ya, melihat tandanya dari yang sebelum berubah, dari sinnya. Sinnya positif, ya sudah, berarti jadi cos. Cos apa? Ya cos alfa. Alfanya 2U. Berarti di sini sin Pi per 2 plus 2U kita ubah menjadi cos 2U. Oke? Plus cos Pi plus 4U. Pi plus 4U, Pi plus alfa, 180 plus alfa, kuadran 3. Karena Pi atau 180 metode tetap. Metode tetap kuadran 3, berarti cos tetap cos. Kuadran 3 cos negatif, berarti jadi min cos. Min cos 4U. Oke? Per yang bawah. Cos Pi per 2 plus 2U. 90 plus alfa lagi, metode berubah, kuadran 2. Di sini tandanya dilihat yang sebelum berubah, cos. Cos kuadran 2 negatif, berarti min, berubahnya jadi sin. Min sin 2U berarti. Oke? Plus sin Pi plus 4U. 180 plus alfa, metode tetap kuadran 3. Berarti sin tetap sin, kuadran 3 sin negatif, berarti min sin 4U. Oke, jadi di sini sama dengan limit U mendekati 0, cos 2U min cos 4U. Ini ya, plus kena min kan min. Per di sini harusnya kan min sin 2U min sin 4U, tapi minnya kita keluarkan dari kurung aja. Berarti min dalam kurung sin 2U plus sin 4U kita tukar ya. Sudut yang di depan itu yang lebih besar. Kan tipsnya seperti itu. Berarti sin 4U plus sin 2U. Kalau tambah-tambahan A plus B sama dengan B plus A. Kalau pengurangan nggak berlaku, makanya di sini cos 2U min cos 4U nggak bisa kita ubah menjadi cos 4U min cos 2U. Oke, kalau sudah kita pakai rumus trigonometri analitika yang jumlah dan selisih sinus kosinus itu ya. Jadi limit U mendekati 0,
cos A min cos B. Ingat cos A min cos B itu min 2 sin setengah A plus B ya. Jadi setengah 2U plus 4U sin setengah selisih. Sin setengah 2U min 4U per yang bawah di sini minnya tetap, terus sin 4U plus sin 2U. Sin A plus sin B itu 2 sin setengah A plus B, berarti setengah 4U plus 2U cos ya, cos setengah 4U min 2U. Min 2 dan min 2 bisa dicoret, berarti sama dengan limit U mendekati 0 sin setengah dalam kurung 2U plus 4U. 2U plus 4U kan 6U dikali setengah berarti 3U. Dikali sin setengah dikali 2U min 4U berarti min 2U ya. Min 2U kali setengah berarti min U. Sin min U per yang bawah berarti sin setengah dalam kurung 4U plus 2U berarti 3U juga. Dikali cos setengah dalam kurung 4U min 2U berarti cos U. Sin 3U bisa dicoret juga. Kita lanjutkan ke sini. Berarti sama dengan limit U mendekati 0. Sin min U itu kan min sin U ya. Masih ingat ya? Per cos U. Sin per cos itu tangen ya. Berarti sama dengan limit U mendekati 0 min tangen U. Ya sudah, tinggal kita masukkan. Tan U, U-nya kita masukkan 0, berarti tan 0. Tan 0 itu ya 0. Min 0 ya 0 sama dengan 0. 0 nggak apa-apa ya, yang nggak boleh itu kan bentuk tak tentu, atau 0 per 0 seperti yang tadi. Kalau 0 itu bentuk tentu yang diizinkan atau diperbolehkan sebagai hasil dari limit. Oke, jadi kita dapatkan jawabannya, limit X mendekati pi per 4, sin 2X plus cos 4X per cos 2X plus sin 4X sama dengan 0. Kita ke contoh soal berikutnya. Limit T mendekati 3, 15 dalam kurung T kuadrat min 2T min 3 tutup kurung kuadrat per dalam kurung T kuadrat plus 5T plus 6 tutup kurung dikali sin kuadrat dalam kurung 2T min 6. Nah, di sini prinsipnya sama seperti tadi ya. Karena T mendekati 3, ya kita misalkan U sama dengan T min 3. Di sini variabelnya T. Tapi sebelumnya di sini kita cek dulu ya, kita cek dulu hasilnya harus 0 per 0 terlebih dahulu. Karena kalau hasilnya bukan 0 per 0 atau bukan bentuk tak tentu, ya sudah itu hasilnya, nggak perlu kita lakukan permisalan, nggak perlu susah-susah. Gitu ya, kita cek dulu ya. Jadi di sini kita masukkan berarti sama dengan 15 dikali T kuadrat berarti 3 kuadrat 9 ya, min 2 kali 3 berarti 6 min 3 dalam kurung kuadrat per yang bawah berarti T kuadrat plus 5T plus 6. Berarti 3 kuadrat itu 9 plus 5 kali 3 itu 15 ditambah 6 dikali sin kuadrat 2T berarti 2 kali 3 6 min 6 0 sin kuadrat 0. Berarti sama dengan yang atas ini kan 15 dikali sama 3 min 3 0 kuadrat 0. Berarti 0 yang atas 0 bawahnya 9 tambah 15 24 tambah 6 30. Dikali sin kuadrat 0, ya 0. Berarti sama dengan 0 per 0, bentuk tak tentu. Ya, jadi kita harus lakukan permisalan. Di sini saya hapus dulu. Karena T mendekati 3, berarti kita misalkannya, misal U ya. U sama dengan T min 3. Kalau U sama dengan T min 3, maka T sama dengan U plus 3. Jadi nanti di ruas kanan setiap ada T diganti dengan U plus 3. Dan di sini kalau misalkan T-nya mendekati 3, maka U-nya mendekati 3 min 3 atau 0. Oke? Kalau sudah di sini tipsnya, jangan langsung masukkan T sama dengan U plus 3. Di sini kita faktorkan dulu. Jadi T kuadrat min 2T min 3 sama T kuadrat plus 5T plus 6 ini kita faktorkan dulu baru kita substitusi. Kalau kalian masukkan langsung, nggak apa-apa sih. Cuman kan lebih rumit gitu ya. Jadi di sini sama dengan limit tetap T mendekati 3. Kita faktorkan, berarti 15 dikali T kuadrat min 2T min 3. Itu kalau kalian faktorkan menjadi T min 3 dikali T plus 1. Tapi karena itu persamaan kuadratnya dikuadratkan, ya jadi di sini dikuadratkan juga. T min 3 kuadrat, T plus 1 kuadrat. Per yang bawah, kita faktorkan juga. T kuadrat plus 5T plus 6 itu T plus 3, T plus 2. Dikali sin kuadrat 2T min 6 tetap ya, 2T min 6.
Oke, kalau sudah, baru kita masukkan. Limit, ini berubah ya, sudah jadi U mendekati 0 sekarang. 15, T-nya diganti dengan U plus 3, berarti U plus 3 min 3 kuadrat dikali U plus 3 plus 1 kuadrat per T plus 3, berarti U plus 3 plus 3. Pokoknya setiap ada T diganti dengan U plus 3. Dikali U plus 3 plus 2 dikali sin kuadrat dalam kurung 2 dalam kurung U plus 3 min 6. Oke, kita hitung ya. Jadi sama dengan limit U mendekati 0. 15 U plus 3 min 3 coret ya. Jadi tinggal U kuadrat dikali U plus 3 plus 1 berarti U plus 4 dalam kurung kuadrat per yang bawah ini berarti U plus 3 plus 3 berarti U plus 6. Lalu U plus 3 plus 2 berarti U plus 5. Sin kuadrat 2 dikali U plus 3 2U plus 6. 2U plus 6 min 6 berarti plus 6 min 6 nya coret, jadi tinggal sin kuadrat 2U. Ini ya. Kalau sudah di sini, kalau kalian lihat di sini ada U kuadrat sama sin kuadrat 2U ya, ini yang akan kita pecah. Jadi gini nanti sama dengan limit U mendekati 0, yang atas ini 15 dalam kurung U plus 4 kuadrat gini ya, per U plus 6, U plus 5. Terus baru dipisah. Yang ini U kuadrat jadi U kali U kali U, pernya bawahnya sin 2U dikali sin 2U. Ini ya. Nah, di sini kalau kalian lihat U per sin 2U atau limit U mendekati 0 U per sin 2U itu kan sama seperti yang limit X mendekati 0 AX per sin BX. Jadi tinggal koefisien X yang atas dibagi koefisien X yang bawah. Dalam hal ini variabelnya U, berarti koefisien U yang atas dibagi koefisien U yang bawah. 1/2 atau setengah ini. Yang ini juga sama, U per sin 2U, berarti ini setengah juga. Dan sisanya yang kiri, yang 15 U plus 4 kuadrat per U plus 6, U plus 5, ini kita masukkan 0. Berarti di sini 15 dikali U-nya kita masukkan 0. 0 plus 4, 4 kuadrat, 16. 15 kali 16 per U plus 6, berarti 0 plus 6, 6, dikali 0 plus 5, 5, dikali hasilnya ini setengah sama setengah, ini ya. Jadi di sini 15 sama 5 dicoret, 3, 16 sama 6 dicoret, berarti 3, ini 8 berarti ya. 3 dan 3 dicoret, lalu 8 sama 2 sama 2, ini 8 bagi 4 atau 2, ya sudah jawabannya berarti sama dengan 2. Oke, jadi kita dapatkan ya, jawaban limit T mendekati 3, 15 kali dalam kurung T kuadrat min 2T min 3 kuadrat per T kuadrat min 5T plus 6 kali sin kuadrat 2T min 6 adalah 2. Oke? Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.